Kita semuanya, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan yang masih melingkupi secara aspek kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau menerangkan hati dan pikiran kami. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan dalam perkataan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, Mainan dan pemuda pemudi. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dea Agista Tampunggolo dari semester 5 dari YKR Taweto. Nah, di sini renungan yang saya ambil dari Nats 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dengan topik dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, sebelum itu saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan dirinya dan menghina kekuasaan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, yang saya ambil itu seperti yang saya bilang tadi, dipanggil keluar dari kegelapan. Petrus berkata bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Ketika Petrus menulis surat ini, ia mengingatkan orang percaya bahwa mereka tidak lagi hidup dalam identitas yang lama. Tuhan sudah memanggil mereka keluar dari kegelapan menuju terang, supaya hidup mereka memiliki arah dan tujuan. Banyak remaja merasa hidup dalam kegelapan, kebingungan, rasa tidak berarti, tekan lingkungan atau dosa yang terus menghantui. Namun firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memanggil kita semua keluar dari kegelapan menuju ke terang. Ia tidak menyelamatkan, tetapi juga menegaskan siapa kita sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam renungan ini. Yang pertama, kita dipilih Tuhan dan diberi identitas yang baru. Petrus berkata bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan secara sengaja memilih kita. Dulu kita merasa tidak pantas, merasa tidak layak, bahkan kita merasa tidak berharga di mata Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun dalam ayat ini kita diajarkan untuk bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kita orang berdosa, tetapi Tuhan memilih kita karena Tuhan memang memilih kita sebagai umatnya. Dan kita diberikan identitas yang baru. Identitas ini membuat kita tidak perlu mencari pengakuan dari dunia, tetapi kita menerima identitas baru ini untuk kita selalu merasa bahwa Tuhan senantiasa melingkupi setiap aspek kehidupan kita, walaupun kita ini adalah umat yang berdosa. Nah, poin yang kedua itu tentang kita dipanggil untuk menyatakan terang Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita dipilih supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Kita tidak dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup tanpa arah, tetapi membuat terang. Seperti lampu yang hanya berguna ketika dinyalakan, hidup kita membawa dampak ketika kita memancarkan terang Kristus. Cara kita untuk menjadi terang itu, pertama kita harus berbicara jujur, berkata jujur, tidak memfitnah orang, maka bersaksi dusta di antara sesama kita. Ini adalah terang bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita terang ketika kita dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju yang terang. Nah, poin yang ketiga tentang kita diubah oleh kasih karunia, bukan oleh kemampuan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dengan darahnya yang suci. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dengan darahnya yang suci. Nah, Petrus berkata, dahulu kamu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang kamu umatnya. Dulu kamu tidak menerima belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah menerimanya. Artinya, perubahan kita tidak dimulai dari kemampuan kita memperbaiki diri, tetapi dari kasih Tuhan lain yang menjaga kita supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih terang, atau kehidupan yang membawa kita dari kegelapan menuju terang.
Kesadaran ini membuat kita menarik bahwa apapun yang dosa seberat apapun dosa kita dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Bahkan Tuhan memberikan kita kasih karunia di atas segala ketika kita percaya kepada Tuhan. Baiklah, dalam khotbah ini kita dapat menyimpulkan bahwa dipanggil keluar dari kegelapan berarti kita dipanggil untuk hidup dalam identitas yang baru, berjalan dalam terang dan hidup oleh kasih karunia Tuhan setiap hari. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga memberikan kita tujuan dan arah yang baru. Di tengah dunia yang penuh tekanan dan kegelapan, ingatlah Tuhan sudah memanggilmu keluar dan Ia memanggilmu untuk hidup sebagai anak terang.